Hadis korelasi kejujuran dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Faiz dari kelas hadis KPI 4F. Di sini saya akan membahas mengenai hadis korelasi kejujuran dan kebaikan. Baik, langsung saja. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hadisnya dan akan dilanjutkan dengan terjemahannya. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazaban. Diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang selalu berkata jujur akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta itu membawa ke neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Diriwayatkan Al-Bukhari. Baik, sebelum kita memulai pembahasan mengenai hadis korelasi kejujuran dan kebaikan, kita akan membahas hadis ini dari segi sanad, matan, dan rawinya terlebih dahulu. Yang pertama, sanad. Sanad ialah silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya, atau para perawi hadis yang menyampaikannya kepada kita. Sanad dalam hadis ini yaitu Abdullah ibnu Mas'ud atau Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, atau yang dikenal juga Ibnu Mas'ud. Ia termasuk salah seorang sahabat yang pertama-tama memeluk agama Islam, atau as-sabiqun al-awwalun. Ia melakukan hijrah 2 kali dan ia ikut serta dalam perang Badar dan peperangan yang terjadi sesudahnya. Beliau salah seorang pelayan Nabi SAW dan dia termasuk sahabat yang alim atau ulama. Ilmu beliau banyak disebarluaskan karena banyaknya yang belajar kepada beliau. Ia telah meriwayatkan 848 hadis. Sebanyak 40 hadis disepakati oleh Al-Bukhari Muslim. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman, dia menjadi qadhi di Kufah dan menjadi penanggung jawab Baitul Mal. Kemudian ia kembali ke Madinah dan meninggal di kota tersebut pada tahun 32 Hijriah dalam usianya yang ke-60 tahun lebih. Kemudian yang kedua itu matan. Matan itu adalah redaksi dari suatu hadis. Dalam hadis ini, matannya itu ialah inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazaban. Yang ketiga itu rawi. Rawi ialah penyampai hadis atau periwayat hadis, baik meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Jadi, rawi dalam hadis ini yaitu Al-Bukhari. Terdapat hadis riwayat Muslim yang senada dengan hadis sebelumnya. Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Hendaklah kalian bersikap jujur. Sesungguhnya kejujuran membawa kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa kepada surga. Seseorang selalu jujur dan berupaya jujur hingga Allah mencatat dirinya sebagai orang yang jujur. Diriwayatkan oleh Muslim.
Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata, para ulama mengatakan bahwa makna hadis sebelumnya adalah kejujuran menghantarkan kepada perbuatan baik, baik yang bersih dari segala hal yang tercela, albir atau kebaikan, atau kata yang mencakup semua kebaikan. Dikatakan juga bahwa albir itu bermakna surga, bisa juga bermakna beramal solih atau surga sekaligus. Para ulama berpendapat bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran berperilaku jujur, yakni dengan cara bersungguh-sungguh dengan selalu berkata jujur, waspada terhadap kedustaan, serta tidak menganggap remeh kedustaan. Karena saat kedustaan diremehkan akan berkelanjutan dan menyebar sehingga kita dianggap sebagai pembohong atau pendusta. Allah menyebutnya sebagai orang yang selalu berperilaku jujur, senantiasa akan selalu berperilaku jujur atau bersikap jujur. Atau sebaliknya, orang yang sering berperilaku dusta atau berdusta atau sebagai pembohong akan senantiasa dan akan terbiasa berbohong. Siapa yang selalu berperilaku jujur, akhlaknya akan jujur pula. Dia tidak akan berubah menjadi seorang yang munafik. Karena dusta itu adalah pilar kemunafikan. Sikap jujur menjauhkan pemiliknya dari kebinasaan dan kerusakan, serta mendekatkan kepada jalan kebahagiaan dan menghantarkannya menuju surga. Karena jujur dapat menunjukkan pelakunya kepada kebaikan iman dan menjauhkan kekejian, kekufuran, serta kemunafikan. Di sini saya juga belajar, jadi kita sama-sama belajar, bukan saya berniat menggurui. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pribadi saya mohon maaf. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jujur menghantarkanmu kepada kebaikan. Kebaikan membawa kamu menuju surga.